Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga dengan pembelajaran melalui video ini, saya harap seluruh siswa-siswi kelas 8 bisa mengerti dan memahami materi kita saat ini. Akan saya coba jelaskan kepada kalian semuanya. Dan kiranya juga Tuhan memberkati kita semuanya dalam pembelajaran ini. Dan semoga badai virus yang ada di dunia ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa belajar kembali seperti sedia kalanya. Oke, materi hari ini yang akan saya jelaskan kepada kalian adalah materi tentang pentingnya menjaga diri di jalan raya. Nah, kenapa materi ini diangkat? Kenapa materi ini perlu kita pelajari? Apa hubungannya dengan materi sebelum-sebelumnya? Nah, kebanyakan dari kita, khususnya kalian yang kelas 8, mungkin ada di antara kalian yang sudah diajarkan oleh orang tua kalian untuk berkendara, baik itu sepeda motor maupun mobil. Sebenarnya baik dan buruknya itu tidak menjadi hak dari sekolah untuk melarang kalian melakukan seperti itu. Nah, pihak sekolah dan pihak pendidikan hanya berharap dengan pembelajaran kalian di usia muda kalian seperti ini, kalian mengerti dan memahami dan bisa menjadi influence yang baik bagi orang-orang di sekitar kalian, sehingga menyebarlah kebaikan itu semuanya untuk orang-orang yang berada di sekitar kita dan saling menjaga. Dan kita harus ingat bahwa nyawa itu sangat berharga. Ingat juga bahwa kalau kecelakaan di jalan raya, bukan hanya si korban dan si pelakunya saja yang dirugikan. Orang-orang yang di sekitarnya juga sangat-sangat dirugikan. Kalau kalian pernah merasakan pengalaman, mungkin kalian pada saat kita dari Gading Serpong menggunakan jalan tol mau pergi ke Jakarta. Kalau pernah kalian mengalami kejadian jadi ada seperti truk yang terguling dan itu bisa mengakibatkan macet berkilo-kilometer. Bukan hanya kemacetan saja yang terjadi, kebanyakan orang jadi telat. Entah itu orang tua kalian telat ke kantor, kalian juga bisa telat ke sekolah ataupun telat ke tempat tujuan yang lain. Dan itu salah satunya lagi. Dan juga belum lagi kerugian bagi orang-orang yang berdagang, sehingga dagangannya bisa jadi hancur dan segala macamnya. Jadi di sini juga kita akan mempelajari bagaimana sih itu semuanya, apa yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita menjaga diri dan orang-orang dari sekitar kita yang menggunakan jalan raya tersebut, sehingga semua menggunakan jalan tersebut dengan aman dan nyaman dan tahu hak dan kewajiban setiap pengguna kendaraan bermotor tersebut di jalan raya. Nah, terus apa hubungannya dengan materi-materi kita sebelumnya? Nah, bagi kalian yang hobi berolahraga dan mungkin kalian juga pernah mengikuti pertandingan atau kalian juga yang pernah menonton pertandingan tersebut. Nah, di dalam pertandingan olahraga tersebut ada peraturan, ada undang-undangnya. Mengapa undang-undangnya tersebut dibuat? Mengapa peraturan tersebut dibuat? Salah satunya yang bisa kita lihat secara dan kita bisa pikirkan secara logika, itu semua demi keamanan pertandingan tersebut, sehingga kedua tim yang bertanding tidak ada yang merasa dirugikan juga, tidak ada yang cedera, apalagi yang maaf kata sampai patah tulang, cacat seumur hidup, dan yang lain-lainnya. Jadi orang berolahraga juga tenang, nyaman, sehingga pertandingan juga yang menonton juga seru dan juga terhibur. Sama di jalan raya juga seperti itu. Jadi mereka menggunakan jalan tersebut dengan aman dan nyaman, sesama penggunanya juga bisa aman dan nyaman, sehingga sampai ke tujuan juga dengan selamat, tanpa suatu kekurangan apapun dan tanpa kecelakaan. Itu adalah keinginan semua orang juga di jalan raya. Dan belum lagi kita lihat fenomena di saat ini juga, fenomena yang mungkin kalian tahu juga, bahwa ada fenomena orang-orang yang menggunakan jalan tersebut adalah orang-orang yang sangat menakutkan bagi kita. Siapakah dia? Dia adalah ibu-ibu pengendara metik. Yang bisa kita tahu, mereka bisa sen ke kiri ternyata belok ke kanan, sen ke kanan ternyata mereka belok ke kiri. Bahkan mereka tidak sen kemana-mana, mereka freestyle di tengah jalan. Itu sangat momok yang menakutkan bagi orang-orang sekitar. Bahkan supir angkot sekalipun, geng motor sekalipun sangat menakutin ibu-ibu
yang berkendara menggunakan matic, apalagi mereka menggunakan sen. Itu gerakan mereka sangat random dan tidak bisa ditebak. Oke, nah makanya di sini kita mempelajari tentang pentingnya menjaga diri. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kalian. Hal-hal tersebut juga tambahan buat kalian dari materi-materi yang sudah ada di buku kalian dan juga bagian PDF yang minggu lalu yang sudah kita diberikan juga kepada kalian, sehingga ini adalah tambahan berikutnya lagi untuk kalian, sehingga kalian agar lebih matang dan bisa mengerti dan memahami pentingnya menjaga diri di jalan raya. Oke, apa-apa saja? Yang pertama, kita harus mengetahui peraturan-peraturan di jalan raya tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, di keluarga juga ada peraturannya. Di rumah juga ada peraturan, di sekolah juga ada peraturannya, dimanapun ada peraturannya. Di jalan raya juga seperti itu. Gunanya apa? Untuk menyelamatkan kita dari mara bahaya dan menyadarkan kita bahwa semua punya hak dan kewajiban yang sama di jalan. Entah itu pengendara kendaraan bermotor atau bermobil yang harganya itu mahal ataupun kelas menengah ke bawah. Semua sama haknya di jalan raya. Tidak ada yang dibedakan. Jadi bagi kita yang memiliki kendaraan, jadi jikalau kalian juga memiliki, mungkin suatu saat nanti kalian akan memiliki kendaraan yang mewah, ingatlah bahwa kita memiliki hak yang sama berkendara, walaupun kendaraan kita mungkin jauh lebih mahal dari kendaraan orang-orang yang berada di sekitaran kita yang memiliki kendaraan tersebut. Jadi hormatin orang-orang yang seperti itu juga dan tebarkan kasih dan damai sejahtera di jalan raya juga untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadilah contoh, jadilah influence yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, peraturannya apa-apa saja di buku juga sudah ada. Nah, untuk peraturan simpelnya itu di jalan raya itu kita harus tahu penggunaan lampu-lampu lalu lintas. Merah itu untuk berhenti, hijau itu untuk jalan, dan kuning. Nah, itu ada dua versi dia. Pada saat kalau kita berkendara udah mendekati garis lampu lalu lintas dan sudah menunjukkan lampu warna kuning, berarti kita itu harus menurunkan kecepatan, bersiap-siap untuk berhenti. Nah, ada juga pada saat kita dalam situasi berhenti sudah lampunya warna kuning, nah itu berarti menandakan kita harus bersiap-siap untuk berjalan, menjalankan kendaraan kita, tapi tidak harus langsung kebut-kebutan seperti yang kita lihat selama ini, seperti kayak di MotoGP, begitu lampu kuning langsung bersiap, langsung tancap gas merekanya. Nah, itu salah. Jadi tolong bagi ada yang seperti itu jangan ditiru. Ingatlah, semua ada peraturannya dan semua juga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, peraturannya juga adalah setiap pengendara wajib memiliki dan membawa SIM, di mana orang-orang yang memiliki SIM itu adalah orang-orang yang sudah berumur 17 tahun ke atas dan harus juga membawa STNK. Nah, gunanya apa? Nah, jadi pada saat nanti mungkin pada saat ada, kita lihat selama ini ada operasi zebra di tengah jalan nih, di mana Pak polisinya sedang melakukan razia. Nah, gunanya razia itu juga adalah untuk menyaring dan mengetahui siapa sih orang-orang yang masih nakal, di mana SIM-nya sudah mati atau dia ternyata belum memiliki SIM. Dia berkendara seenaknya saja di jalan raya sehingga dia masih bisa langsung di stop dan diberhentikan dan tidak boleh berkendara. Takutnya dia akan membahayakan orang lain. Nah, itulah gunanya juga. Dan salah satu kegunaannya membawa SIM dan SNK tersebut adalah kalau seandainya amit-amit mereka itu terjadi kecelakaan. Nah, yang dilihat adalah alamat mereka dari situ juga. Nah, kita tahu juga di SNK tersebut juga bahwa kita juga sudah dijamin asuransinya kalau seandainya kecelakaan tersebut. Nah, itu bisa kita lihat juga dari SNK tersebut. Nah, jadi dengan mendapatkan SIM, dengan adanya SIM dan SNK tersebut, bukti bahwa kita juga sudah mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas tersebut. Nah, jadi pentingnya itu semua juga untuk kita. Nah, terus kita harus mengetahui arti dari rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Selain itu lampu lalu lintas, ada juga yang lainnya.
Ada penunjuk arah, ada lambang, ada gambar, dan yang lain-lainnya. Kita harus mengerti itu. Nah, untuk kalian tidak harus mengerti semuanya. Yang penting secara garis besarnya saja kalian harus sudah tahu apa itu lambang-lambang, mungkin dari rumah sakit atau dari tempat ibadah, pengisian bahan bakar, penunjuk arah, dan yang lain-lainnya. Kita harus mengetahui itu demi keselamatan kita juga. Nah, setelah kita mengetahui peraturan lalu lintas, kita juga harus mengetahui apa-apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita berkendara. Yang pertama kita harus melakukan adalah mengecek tekanan ban. Mengapa? Karena ingat, kendaraan juga jikalau tekanan bannya tersebut kurang ataupun berlebih, itu akan mengganggu performa jalannya kendaraan tersebut. Apalagi kalau tekanan bannya tersebut kurang, itu bisa akan mengakibatkan kecelakaan. Nah, kalau tekanan tingginya juga, nah kalau seandainya dalam suhu yang panas atau cuaca yang lagi panas, itu bisa akan meledak sehingga bannya akan pecah dan bisa mengakibatkan kecelakaan di jalan raya, merugikan juga kita semuanya. Nah, terus yang harus dicek adalah bahan bakar, kesiapan mesin, kelistrikan, pengereman, dan lain-lainnya. Nah, terus pertanyaannya, lah kan saya tidak memiliki kendaraan, kan saya kan tidak membawanya. Nah, alangkah baiknya jikalau kalian berkendara bersama dengan orang tua ataupun para driver kalian. Nah, alangkah baiknya kalau kalian menegur dan mengingatkan untuk mengecek itu semuanya demi kelancaran kalian berkendara di jalan. Tidak salah kalau kita mengingatkan orang tua untuk mengecek kendaraan tersebut, karena itu demi keselamatan kita bersama. Jadi silakan lakukan itu dengan baik, pergunakan bahasa yang baik dan sopan kepada orang tua untuk mengingatkan mereka pentingnya menjaga itu semuanya. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih dampak negatifnya kalau kita berkendara tidak sesuai dengan peraturan yang dilaksanakan? Nah, pada umumnya kalau kita melihat orang-orang berkendara, itu ada yang ugal-ugalan. Mengapa mereka bisa ugal-ugalan? Salah satunya karena mereka mungkin sering melihat film-film action yang menggunakan kendaraan. Saya tidak perlu menyebutkan film-film apa saja itu. Nah, yang jelas kalian sudah tahu. Nah, belum lagi mereka melihat tontonan olahraga balapan yang mengacu adrenalin, entah itu MotoGP ataupun F1 dan yang lain-lainnya. Nah, pentingnya kita memiliki SIM tadi itu juga. Nah, agar pada umumnya itu kan usia 17 tahun ke atas. Itu adalah usia yang dianggap sudah matang, sudah dewasa, sudah tahu baik dan buruk apa yang mereka lakukan di jalan raya dan sudah bisa mengontrol emosi mereka. Nah, pada umumnya kalau usia-usia remaja, mereka akan melihat film-film tersebut. Oh iya, ini seperti di film tadi. Ah, coba deh saya lakukan. Nah, ternyata salah perhitungan, salah tempat dia melakukannya, akan terjadi kecelakaan. Dia akan merugikan orang-orang sekitar dan dia juga akan merugikan orang tuanya juga. Karena orang tuanya juga pasti akan ketakutan dan pasti akan stres jikalau mendengar kabar bahwa anaknya kecelakaan di jalan karena ugal-ugalan. Nah, tentu kalian tidak mau juga kan seperti itu, karena kalian, karena egonya kalian, karena imajinasi kalian yang ingin kalian tuangkan, ingin kalian praktekkan seperti di film-film action tersebut atau seperti di balapan-balapan tersebut. Kalian tuangkan di jalan raya, padahal itu bukan tempatnya, sehingga itu merugikan orang-orang sekitarnya. Nah, padahal kita tahu film-film action tersebut dan balapan-balapan tersebut, mereka melakukannya di tempat yang aman dan sudah mendapatkan izin dari pemerintah, dan itu sudah diatur bagaimana pada saat kecelakaan, apakah puing-puingnya tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, itu semua sudah diperhitungkan. Jadi, mohon jangan ditiru yang di film action tersebut maupun di balapan-balapan tersebut. Ingat, mereka itu adalah orang-orang profesional yang sudah melakukan itu berpuluh-puluh tahun dan sudah latihan mereka yang sangat-sangat ekstrim. Dan itu semua dilakukan mereka sudah di tempat yang aman. Jadi saya harap tolong jangan dilakukan juga, apalagi pada umumnya juga banyak orang yang kita lihat juga pada saat sudah seperti tadi lampu lalu lintas, begitu sudah lampu warna kuning, mereka tancap gas habis-habisan. Karena mereka melihat, wah warna kuning, nanggung ini sebentar lagi pasti akan lampu merah. Padahal begitu mereka sudah
tidak dapat timingnya, sudah lampu merah, mereka langsung tetap tancap gas untuk ke depan, dan ternyata arah yang berlawanan atau arah yang dari lainnya, pengguna jalan lain sudah berkendara dan dia telat untuk timing pengereman sehingga terjadilah kecelakaan, dan itu sangat-sangat merugikan orang-orang berada di sekitar. Tentu kita tidak ingin merasakan hal tersebut. Banyak juga hal-hal yang lain seperti kita mengindahkan rambu lalu lintas yang mungkin ada, bisa dikatakan mungkin pada saat kita pergi ke daerah puncak, padahal sudah dibuat situ awas tanah longsor, dan kita masih tetap saja membandel mengikuti jalan tersebut, jalan aja, dan ternyata apes, kita terkena longsoran dan kita rugilah hidup kita di situ. Jadi kita harus mengetahui peraturan-peraturan tersebut dan kita harus mematuhinya. Jangan bersikap ugal-ugalan juga, walaupun tidak ada pengamanan setempat yang berada di situ. Mungkin salah satu contohnya adalah polisi. Jangan karena tidak ada polisi di sekitaran kita, lantas kita suka-suka hati kita atau ugal-ugalan di jalan. Untuk itu semuanya, ingat, tebarkanlah kasih, sukacita, damai sejahtera untuk orang-orang berada di sekitar kita, apalagi di jalan raya. Dan kita harus sabar berkendara, dan kita harus bermurah hati kepada orang-orang berada di sekitar kita. Jikalau mereka kita lihat terburu-buru dan balapan-balapan seperti itu, yaudah biarkan saja mereka duluan. Lebih baik kita menyingkir demi keselamatan kita dan demi keselamatan orang-orang berada di sekitar kita, dan juga untuk menjadi contoh yang baik bagi orang-orang berada di sekitar kita. Jadi kita harus semua mengingat pentingnya menjaga diri, pentingnya menjaga nyawa di jalan raya, agar semua orang terhindar dari mara bahaya tersebut. Oke, selanjutnya inti dari materi ini untuk kita semua adalah agar kita di jalan raya dan orang-orang berada di sekitar kita selamat sampai tujuan. Dan kita harus mengingat semua orang juga menggunakan jalan tersebut pasti ada keperluan dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga marilah kita tidak boleh egois dengan diri sendiri, apalagi bersikap arogan di tengah jalan menggunakan jalan tersebut hanya untuk kepentingan kita pribadi. Dan kita harus mengetahui rambu-rambu lalu lintas. Kita harus mengetahui apa-apa saja hak dan kewajiban kita di jalan raya, dan terutama kita harus menebarkan buah-buah roh yang sudah kita pelajari di sekolahan, apalagi buah-buah roh untuk orang Kristen yang harus kita terapkan, entah itu di rumah, di lingkungan tempat tinggal, dan bahkan di jalan raya juga bisa kita terapkan itu semuanya, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, dan yang lain-lainnya. Itu bisa semua kita terapkan untuk orang-orang berada di sekitar kita semuanya. Oke, saya harap dengan pembelajaran ini semua bisa mengerti dan memahami pentingnya menjaga diri di jalan raya. Dan untuk kalian yang kelas 8, jikalau nanti kalian mungkin sudah berumur 17 tahun, diberikan orang tua kalian kepercayaan untuk berkendara, mengendarai kendaraan baik itu bermotor ataupun mobil, marilah ingatlah bahwa kalian di kelas 8 sudah mempelajari tentang pentingnya menjaga diri dan orang lain di jalan raya agar semuanya terhindar dari kecelakaan. Ingat, yang perlu kalian pahamin juga, kalau kendaraan mengalami kecelakaan, hitungan beberapa bulan saja, walaupun sudah hancur lebur, bisa diperbaiki lagi dengan utuh. Tapi tubuh manusia, jikalau sudah mengalami kecelakaan, apalagi kecelakaan yang parah, yang mungkin maaf kata bisa amputasi bagian tubuhnya, dan yang lain-lain yang mungkin bisa sampai koma, tubuh manusia tidak bisa kembali utuh lagi seperti kendaraan tersebut. Karena tubuh manusia itu diciptakan Tuhan, tidak ada cadangannya, tidak ada spare partnya lagi. Jadi hargai tubuhmu, hargai tubuh orang lain, hargai nyawamu, hargai nyawa orang lain. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan kita harus tetap mengingat buah-buah roh yang harus kita tebarkan juga ke orang-orang berada di sekitar kita. Sampai sini semoga semua pembelajaran ini bisa berkenan bagi kalian dan mengingatnya, dan kalian juga bisa menerapkannya di orang-orang berada di sekitar kita, dan jadilah influence yang baik bagi orang-orang berada di sekitar kita. Wassalam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.